warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Bapak dan Ibu guru Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Menyiapkan Diri Menjadi Pemimpin Masa Depan. Hadirin yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Karena generasi muda merupakan cerminan bangsa. Bagaimana kondisi bangsa kita ke depan? Itu tergantung dari generasi muda yang ada sekarang. Termasuk kita dan teman-teman sekalian yang mengikuti lomba ini. Dengan kondisi pandemi COVID-19 dan kondisi bangsa lain yang terus berkembang dan maju, kita sebagai generasi muda Indonesia harus mampu menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Untuk itu, jiwa berkompetisi generasi muda Indonesia harus ditingkatkan dalam segala bidang dan keahlian. Hadirin yang saya hormati, generasi muda Indonesia yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, terutama kita yang masih duduk di bangku sekolah dasar, harus sudah mulai menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi generasi muda yang aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter yang mampu berkompetisi di zaman globalisasi ini? Kita perlu membiasakan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau pola hidup berikut ini di dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi generasi muda yang kompetitif, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah, rajin membaca buku, menggunakan internet dan media sosial secara bijak, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru, membangun ide dan visi ke depan, rajin berolahraga, serta membiasakan diri untuk bangun pagi. Hadirin yang saya hormati, apabila suatu perkara diserahkan ke orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bukan untuk generasi muda yang hanya menghabiskan waktu untuk bermain game dan gadget tanpa kenal waktu. Ini sungguh mengkhawatirkan ketika generasi muda Indonesia yang digadang-gadang sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi baru, tapi dihambat oleh sifat-sifat generasi muda Indonesia yang tidak sesuai
dengan kriteria dan mental kepemimpinan. Hadirin yang saya hormati, untuk itu kita sebagai siswa sekolah dasar yang sebentar lagi akan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP, selayaknya kita sudah menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan dengan mengubah cara pandang kita ke depan dan jangan hanya berpangku tangan. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri pidato ini, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjadi generasi muda yang aktif, kreatif, inovatif, presentatif, dan berakhlak mulia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.